Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menutup bulan Juni, tepatnya hari Selasa 30 Juni 2026, yaitu dari kitab Nabi Sefanya pasal 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Nabi Sefanya menegaskan bahwa umat Israel pada masa Nats ini hidup dalam pemberontakan, hidup dalam menolak didikan, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka jatuh ke dalam pemahaman Tuhan itu tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena bangsa Israel telah dibuang ke tanah Babilonia dan dijajah, diperhamba, diperbudak oleh kerajaan Babilonia yang notabene adalah penyembah berhala. Inilah yang merasuki pola pikir, paradigma bangsa Israel, sehingga mereka kurang yakin, kurang peduli, dan tidak percaya dengan kekuatan kedahsyatan Allah Israel. Maka dari itu mereka coba mengadakan perubahan. Mereka mencoba membuat suatu gerakan baru, yaitu dengan beralih kepada Allah-Allah lain. Mereka telah menganggap Allah lain itu boleh memberikan kekuatan, pertolongan. Ternyata hal itu jugalah yang membuat mereka semakin dibenci, semakin hidup dalam dosa dan kenajisan. Saudara-saudara, kenajisan ini tidak hanya terlihat dari perbuatan, tetapi juga dari perkataan mereka, di mana dari mulut bangsa Israel sering keluar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi sebaliknya sering mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan setiap manusia. Mulut manusia seringkali menjadi sumber dosa, penuh kebohongan, fitnah, gosip, dan sumpah palsu. Inilah buah daripada kalau kita menjauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam praktik kehidupan kita ada juga kalanya hal ini kita lakukan dan perbuat, di mana kita sering mendengarkan istilah ABS, asal Bapak senang. Artinya, kita tidak perlu mengutarakan kesalahan orang lain. Yang penting dia senang. Walaupun kata-kata kita itu tidaklah kebenaran. Kata pujian yang kita lontarkan itu adalah hanya kamuflase. Kata pujian yang tidak seturut dengan kebenarannya. Asal Bapak senang, asal Anda senang,
Saya berbohong juga tidak masalah. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita bahwa kita telah dan mau berkompromi dengan dosa. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam hal berbicara, katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Di luar daripada itu adalah dosa. Maka daripada itu, kemurahan Tuhan ada pada kita pada hari ini, di mana Tuhan rela dan mau memberikan bibir lain. Apa itu bibir lain? Menggantikan bibir lama yang penuh kenajisan dengan bibir yang bersih, bibir yang telah dibersihkan oleh Roh Tuhan. Bibir kebenaran, bibir keadilan, bibir yang bersih, inilah yang memberikan damai sejahtera bagi dunia ini. Maka dari itu saudara-saudara, terimalah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan bibir yang bersih kepada kita, agar kita boleh beribadah, menyembah Tuhan melalui perilaku kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah mengingatkan kami hari ini bahwa kemurahan-Mu senantiasa bersama dengan kami, bahwa Engkau rela dan mau memberikan bibir yang bersih bagi kami, agar kami boleh hidup dalam kebenaran, kekudusan, jauh dari dosa dan kenajisan. Inilah kiranya yang kami lakukan dan perbuat di dalam tugas aktivitas pekerjaan kami, di mana kami melakukannya pada hari ini. Jika kami beraktivitas di ladang, di sawah, Engkau Tuhan memberkati kami, menjagai kami. Ketika kami beraktivitas di kantor, di perusahaan, juga berusaha, Tuhan, apapun pekerjaan kami, lindungi, jagai kami, agar kami boleh menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati dan tuntun gereja-Mu, agar bibir-bibir yang ada menjadi bibir-bibir yang telah disucikan oleh Roh Kudus, sehingga kebenaran tampil selalu di dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Sempurnakanlah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.